Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 377. Chapter 377 tidak diketahui. Si Feng menatap informasi Sarlin, tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dari NPC level 8 di kota Daun Merah, Sarlin pertama kali melompat menjadi pejabat dewa tingkat 3 tingkat 20. Kemudian dia tumbuh dari pejabat dewa tingkat 20 tingkat 3 menjadi pejabat dewa tingkat 180 tingkat 3. Sekarang, dia telah tumbuh lebih jauh, menjadi pejabat agung-agung level 200 tingkat 4. Dia sekarang berada di level yang sama dengan tier 4 Wizard, Weisman. Lady Sarlin, saya mendengar bahwa Anda telah mencari saya. Bolehkah saya tahu bagaimana saya dapat melayani Anda? Si Feng dengan enggan bertanya setelah menenangkan diri. Setiap kali si Feng bertemu Sarlin, dia mengkhawatirkan dompetnya. Itu terutama benar ketika Sarlin mengungkapkan senyum suci miliknya. Si Feng tiba-tiba merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu Sarlin di sini, dia pasti akan pergi ke kota Star Moon sebagai gantinya. Aku memang punya sesuatu yang perlu kamu bantu, tapi masalah ini hanya bisa ditangani di dalam Weeping Moon Pavilion. Sayangnya, Weeping Moon Pavilion tidak mengizinkan orang luar masuk. Anda harus tahu bahwa saya mengambil risiko besar dengan mengizinkan Anda masuk. Mengingat kami adalah kenalan, saya dapat membantu Anda membayar setengah dari 1000 jaminan emas, tetapi Anda harus membayar sendiri sisa 500 emas. Jika tidak, Satria Jubah Hitam ini akan mengantarmu keluar. Bahkan saya tidak berdaya tentang aturan ini, Sarlin mendesah dan mengangkat bahu, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Si Feng segera menatap tajam ke arah Sarlin. Lagi, dia mencoba mengambil uangnya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang uang jaminan untuk memasuki Weeping Moon Pavilion. Dia hanya membawa sekitar 700 emas bersamanya kali ini. Namun, dalam sekejap, Sarlin telah membebaskannya dari 500 emas. Namun, meskipun hati si Feng sakit, dia tidak punya pilihan selain membayar. Sebelum Sarlin, si Feng seperti anak kecil yang tidak berdaya. Indra Sarlin terlalu tajam, dan dia akan mengendus kelemahannya setiap kali mereka bertemu. Kali ini juga, untuk menemukan 3 NPC tier 4 untuk membantunya, dia harus memasuki Weeping Moon Pavilion apapun yang terjadi. Meskipun dia memiliki rencana lain yang dapat dia gunakan untuk mencoba memasuki Weeping Moon Pavilion, tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan berhasil. Apalagi, rencana itu akan menuntut banyak waktunya. Dengan enggan, si Feng mengambil 500 koin emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Sarlin. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ini hanya uang jaminan. Bukannya Anda tidak akan mendapatkannya kembali, kata Sarlin. Pada saat ini, matanya benar-benar terpaku pada koin emas yang berkilauan di tangan si Feng. Dengan sedikit lambaian jarinya yang halus, koin emas terbang ke sakunya. Dalam hati, si Feng membalikkannya. Karena ini adalah uang jaminan, mengapa Anda mengantongi uang alih-alih administrator menara pengamatan bintang? Seolah telah membaca pikiran si Feng, Sarlin tersenyum tipis saat dia mengeluarkan lambang bulan perak dan menempelkannya ke dadanya. Kata-kata yang terukir pada lambang Silver Moon ini adalah administrator menara pengamatan bintang. Sial, berapa banyak pekerjaan yang dia miliki. Ketika si Feng melihat lambang bulan perak di dada Sarlin, si Feng mengerti satu hal. Dia tidak akan pernah melihat 500 emas itu lagi. Bahkan tidak ada sedikit pun harapan untuk mendapatkan uangnya kembali. Dalam hal ini, dia tidak hanya membayar uang jaminan, tetapi juga biaya masuk. Selain itu adalah biaya masuk 500 emas. Bodoh kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan berbohong kepadamu? Sarlin mengetukkan emblem Silver Moon di dadanya, terkekeh. Baiklah, ayo pergi. Menghela nafas tak berdaya, si Feng mengikuti Sarlin ke atas pavilion. Adapun pedang di batu, tidak akan terlambat untuk meminta bantuan Sarlin setelah menerima pencariannya. Lantai 2 dari Weeping Moon Pavilion terdiri dari satu koridor lebar dengan banyak ruangan yang terkunci rapat, itu tampak seperti kompleks apartemen. Pintu batu besar menjulang di ujung koridor. Banyak gambar diukir di pintu batu, dan setiap gambar membawa makna dan ceritanya sendiri. Sarlin menunjuk ke arah pintu batu di kejauhan, tersenyum ketika dia berkata, di balik pintu itu terdapat rahasia terdalam dari menara pengamatan bintang.
Apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Petik 2. Bisakah saya? Si Feng selalu ingin tahu tentang menara pengamatan bintang. Dalam domain dewa, setiap monumen yang selamat dari zaman kuno adalah harta karun yang sangat besar, belum lagi sebuah monumen yang selamat dari penghancuran besar. Jika seorang pemain dapat menjelajahi rahasia yang tersembunyi di balik pintu batu itu, jalan mereka menuju kedewaan pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Sayangnya, si Feng tidak cukup kuat di masa lalu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi rahasia di luar pintu itu. Tentu saja tidak. Saya harus mengingatkan Anda bahwa, tanpa kekuatan yang cukup, lebih baik Anda tidak mengetahui hal-hal tertentu. Persis seperti bagaimana Anda membuka pintu masuk ke Endless Abyss. Sekarang, Anda tidak hanya membawa stigmata di tubuh Anda, tetapi Anda juga berencana untuk mengumpulkan 7 harta karun. Anda ingin membuat diri Anda terbegal. Tahukah Anda berapa tahun yang dihabiskan kuil Dewa Perang untuk mencoba mengumpulkan harta karun itu? Sementara itu, kamu bahkan belum mendapatkan kelas tier 1-mu. Apakah menurut Anda mungkin bagi Anda untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kuil Dewa Perang? Mereka hanya mencoba untuk lupakan. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak Anda ketahui. Petik 2. Sarlin menghela nafas saat dia melihat ke arah si Feng, emosi seperti rasa kasihan dan amarah memenuhi matanya. Tiba-tiba, si Feng menyadari bahwa Sarlin adalah NPC yang unik. Itu bukan lagi masalah kecerdasan tinggi. Sarlin hampir seperti manusia. Setelah itu, Sarlin membawa si Feng ke kamarnya sendiri. Kamar Sarlin sangat sederhana. Selain tempat istirahat, rak buku menutupi sisa kamarnya. Buku-buku kuno yang langka memenuhi rak, yang biasanya tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Duduk, Sarlin melambai dengan jarinya. Saat berikutnya, kursi kayu muncul di belakang si Feng. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan untukku. Orang seperti saya tidak dapat menyelesaikan tugas khusus ini, hanya individu yang diberkati surga seperti Anda yang dapat mencapainya. Namun, tugas ini sangat berbahaya. Maukah kamu menerimanya? Tentu saja, jika Anda melakukannya, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan warisan tingkat lanjut. Ini akan sangat membantu pertumbuhan Anda di masa depan. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini, saya bahkan dapat menjadikan Anda penguasa kota. Anda akan memiliki wilayah kekuasaan Anda sendiri. Kata-kata Sarlin membuat si Feng terdiam. Dia bisa mendapatkan warisan tingkat lanjut hanya dengan menerima pencarian. Terlebih lagi, jika dia bisa menyelesaikan kues, dia bahkan bisa menjadi penguasa kota. Apa peringkat kues ini? Sistem, apakah Anda ingin menerima pencarian Sarlin yang tidak diketahui? Sepertinya aku tidak akan tahu apa-apa tentang kues ini jika aku tidak menerimanya. Si Feng merasa tidak pasti saat melihat ekspresi muram Sarlin dan kues yang tidak diketahui. Si Feng sangat jelas tentang hukum besi domain dewa. Pertukaran yang setara. Semakin besar risikonya, semakin besar hadiahnya. The Advance Legacy sendiri bukanlah masalah sepele, apalagi hadiah menjadi penguasa kota. Meskipun dia bisa mengabaikan Advance Legacy, hadiahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Peluang jarang mengetuk 2 kali. Sekarang atau tidak sama sekali. Istilah menjadi penguasa kota tidak berarti bahwa pemain akan diizinkan untuk mengambil kendali kota yang dikendalikan oleh NPC seperti White River City. Pertama-tama, kota-kota NPC ini tidak akan pernah menerima aturan pemain. Ketika Sarlin berbicara tentang menjadi penguasa kota, itu berarti dia akan menghadiahkan si Feng dengan wilayah kekuasaannya sendiri, membuatnya memenuhi syarat untuk mendirikan kotanya sendiri. Biasanya, ketika sebuah persekutuan ingin membangun kota mereka sendiri, pertama-tama ia harus menguasai kota yang tidak diperintah oleh kerajaan atau kekaisaran manapun. Pilihan kedua adalah memulainya dari awal dan membangun kota dari nol. Namun, itu jauh lebih sulit, dan sumber daya yang dibutuhkan juga akan menjadi beberapa kali lebih tinggi daripada jika persekutuan baru saja merebut sebuah kota. Sisi baiknya, persekutuan dapat menentukan lokasi dan keuntungan geografis kota. Sementara itu, begitu mereka mendapatkan kota, persekutuan harus mengembangkan kota dalam waktu lama sebelum bisa menjadi kota. Selain itu, kondisi untuk promosi kota menjadi kota sangat banyak dan menuntut. Namun, hadiah Sarlin akan memungkinkan si Feng mendirikan kota secara langsung, menghilangkan banyak tantangan yang biasanya dihadapi seseorang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 378. Chapter 378 Mahkota Abadi. Kota yang sepenuhnya di bawah kendalinya.
Ini adalah mimpi bagi Zero Wing. Si Feng pernah memimpin Shadow, sebuah persekutuan yang memiliki 10 negara kota, jadi dia tahu betapa berharganya dan betapa besar keuntungan memiliki kotanya sendiri. Meskipun Zero Wing berkembang dengan baik saat ini, kurangnya sumber pendapatan yang stabil untuk kredit adalah kelemahan utama. Persekutuan kelas 1 dan kelas 2 lainnya mendapat dukungan dari rombongan kaya. Perusahaan rombongan ini akan memberikan dana kepada persekutuan yang bermitra, memungkinkan persekutuan ini berkembang dengan mantap tanpa mengkhawatirkan kekurangan kredit. Meskipun Si Feng memiliki banyak cara untuk mendapatkan koin di domain dewa, tidak mudah untuk mendukung persekutuan dengan koin saja. Selain itu, seiring dengan perkembangan persekutuan dan masuknya anggota baru, permintaan koinnya juga akan meningkat. Mengonversi koin dalam jumlah besar menjadi kredit bukanlah rencana jangka panjang yang cocok untuk mengembangkan persekutuan. Namun, akan berbeda cerita jika Si Feng memiliki kotanya sendiri. Mengapa rombongan besar mau menginvestasikan begitu banyak kredit ke dalam persekutuan? Bukankah untuk mendapatkan uang? Namun, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang? Jawabannya adalah kota otonom yang didirikan oleh pemain. Jika persekutuan memiliki kota otonom, ia dapat mulai mencari investor untuk menyewakan toko dan semacamnya di kotanya. Melalui para investor ini, persekutuan kemudian dapat memperoleh kredit dan koin dalam jumlah besar, dengan demikian memecahkan masalah-masalah perkembangan persekutuan di masa depan. Karena itu, Si Feng bertekad untuk mendapatkan hak untuk mendirikan kotanya sendiri. Bahkan jika dia harus membayar harga yang sangat mahal dalam prosesnya, dia akan melakukannya. Setelah hening beberapa saat, Si Feng menjawab, "Lady Charlene, saya menerima kondisi Anda." "Baik, saya benar-benar tidak memilih orang yang salah. Karena Anda sudah setuju, kontrak di antara kita akan dibuat mulai saat ini dan seterusnya." Charlene mengangguk dan menggambar tanda perak di udara. Dia kemudian mencetak rune di punggung tangan Si Feng dan berkata, "Ini adalah segel roh dan dapat digunakan untuk menyerap jiwa abadi. Apa yang saya ingin Anda lakukan adalah mengumpulkan 10.000 jiwa abadi." "Kumpulkan jiwa abadi," kata Si Feng, tidak bisa menahan keterkejutannya. "Anda ingin saya membegal 10.000 individu yang diberkati surga?" Ketika NPC berbicara tentang individu yang diberkati surga, mereka mengacu pada pemain. Pemain adalah eksistensi abadi di domain God, dan mereka dapat bangkit kembali tanpa batas dengan mengorbankan beberapa level dan EXP. Ini semua karena jiwa para pemain menjadi abadi. Sementara itu, Si Feng hanya bisa mendapatkan jiwa abadi dari boneka seorang pemain. Selain itu, Si Feng harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dia bisa menyerap jiwa abadi pemain lain. Pertama, dia tidak bisa 5 level lebih tinggi atau lebih rendah dari pemain target. Kedua, dia harus membegal pemain target secara pribadi. Terakhir, setelah kematian pemain target, jarak antara Si Feng dan pemain tidak boleh melebihi 10 yard. Jika dia gagal memenuhi salah satu dari kondisi ini, dia tidak akan menyerap jiwa abadi pemain. Untuk Apex of God Domain, menyerap Immortal Souls dari individu yang diberkati surga adalah hal yang tabu. Jika Si Feng ditemukan melakukannya, tidak ada seorang pun, NPC atau pemain, yang akan menahan diri untuk tidak membegalnya. Mengenai mengapa pemain akan mencoba membegal Si Feng juga, itu karena setiap pemain yang kehilangan jiwa abadi mereka akan dilarang masuk ke dalam permainan untuk waktu yang lama. Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada hukuman tiada. Oleh karena itu, tidak ada kelonggaran bagi Si Feng jika dia tertangkap basah. "Saya tidak pernah berpikir Anda akan tahu tentang Immortal Souls." "Betul sekali. Saya meminta Anda untuk membegal individu yang diberkati surga dan mengumpulkan jiwa abadi mereka," kata Charlene, sedikit terkejut bahwa Si Feng benar-benar tahu tentang jiwa abadi. Namun, dia tidak berencana untuk menyembunyikan fakta ini sejak awal. "Saya tahu bahwa saya membuat hal-hal menjadi sangat sulit bagi Anda dengan meminta hal seperti itu, tetapi kami tidak dapat memperbaiki mahkota abadi tanpa jiwa abadi." Mahkota abadi pada awalnya adalah artefak dewa yang digunakan untuk menekan semua makhluk jahat. Namun, mahkotanya rusak terakhir kali digunakan untuk menekan Endless Abyss. Sementara itu, Menara Pengamatan Bintang telah mengumpulkan bahan lain yang diperlukan untuk memperbaiki mahkota abadi, dan saat ini, kami hanya kehilangan jiwa abadi. Awalnya, saya memanggil Anda ke sini untuk membantu saya mengumpulkan jiwa abadi secara bertahap. Namun, aku tidak menyangka Endless Abyss melarikan diri dari kurungannya secepat ini. Endless Abyss terlalu kuat. Tanpa mahkota abadi, kita tidak memiliki kesempatan untuk menahan invasi Endless Abyss. Sejak Anda memulai momok ini,
tentu saja, Anda harus bertanggung jawab atasnya. Untuk memperbaiki Immortal Crown dengan cepat, kita membutuhkan Immortal Souls dalam jumlah besar. Namun, saya tidak ingin orang lain mengetahui hal ini, jadi saya tidak punya pilihan selain meminta Anda menyelesaikan tugas ini sendiri. Arai ajaib yang membuat Endless Abyss tetap di tempatnya tidak akan bertahan lama. Menurut perkiraan saya, itu akan bertahan selama 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan, kita tidak punya pilihan selain menghadapi Endless Abyss secara langsung. Karenanya, Anda harus mengumpulkan 10.000 jiwa abadi dalam waktu itu. Namun, itu tidak akan mudah, itulah mengapa aku memintamu untuk menemuiku di sini. Ada banyak warisan dalam menara pengamatan bintang. Selama Anda bisa lulus ujian dari salah satu warisan tersebut, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mengumpulkan jiwa abadi. Sistem, Anda telah menerima Epic Hidden Quest, Immortal Crown. Detail quest, Anda diharuskan untuk mengumpulkan 10.000 Immortal Souls dalam 3 bulan. Jika Anda gagal melakukannya, jiwa Anda akan dikutuk dan dilarang masuk ke domain God selama 1 bulan. Selain itu, jiwa Anda akan memasuki kondisi lemah selama 3 bulan, menurunkan atribut Anda sebesar 90% selama periode ini. Kepala si Feng mulai sakit setelah membaca pemberitahuan pencarian ini. Sederhananya, kegagalan berarti neraka. Gagal dalam pencarian ini akan memberikan pukulan berat. Jika dia tidak bisa masuk ke domain God selama sebulan, seberapa jauh dia akan tertinggal. Juga, bahkan setelah dia bisa masuk kembali ke domain Lord, dengan semua atributnya menurun hingga 90%, bagaimana dia bisa memainkan game itu? Dengan level Anda saat ini, Anda sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan lanjutan. Apakah Anda akan menguji coba Advance Legacy sekarang, atau Anda ingin menantangnya setelah meluangkan waktu untuk mempersiapkannya? Sarlin bertanya dengan sabar saat dia melihat si Feng. Oh, saya harus mengingatkan Anda bahwa warisan tingkat lanjut sangat berharga. Bahkan dengan statusku, aku hanya bisa memberimu 1 kesempatan. Anda harus berhati-hati. Jika Anda tidak yakin untuk berhasil, yang terbaik adalah menantangnya di lain waktu. Uji coba Advance Legacy tidak kalah sulit dari Epic Quest. Jika Anda berpikir bahwa warisan tingkat lanjut akan terlalu sulit bagi Anda, saya dapat menawarkan warisan menengah. Tidak hanya tingkat kesulitannya akan berkurang, tetapi Anda juga akan memiliki 3 kesempatan untuk menyelesaikannya. Sarlin menjelaskan pilihannya dengan sabar. Si Feng memahami niatnya. Di domain dewa, perubahan kelas sama dengan mendapatkan warisan dari kelas tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, mayoritas pemain di domain God biasanya akan menerima kuis perubahan kelas dari asosiasi kelas di kota masing-masing. Dengan melakukan itu, pemain akan menantang basic legacy. Warisan menengah berada 1 peringkat di atas warisan dasar. Warisan menengah relatif jarang di domain dewa, dan biasanya, warisan ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan kelas tersembunyi yang umum. Warisan lanjutan berada 1 peringkat lebih tinggi. Warisan lanjutan sangat langka, dan pemain dapat mengambil kelas tersembunyi yang langka. Astromancer adalah salah satu kelas yang langka dan tersembunyi ini. Warisan puncak 1 peringkat lebih tinggi dari warisan lanjutan. Dalam domain dewa, puncak warisan seperti bulu burung phoenix. Bahkan menara pengamatan bintang seharusnya tidak memiliki warisan seperti itu. Dalam dekade si Feng memainkan domain Lord, dia hanya melihat beberapa orang mendapatkan peak legacy. Setelah memikirkannya, si Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Lady Sarlin, dapatkah saya memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Bagi si Feng, warisan tingkat lanjut tidak begitu penting. Bagaimanapun, dia memiliki pedang di batu, item warisan yang berisi warisan puncak. Bagaimana dia bisa menyerah pada peak legacy untuk menerima advance legacy?